Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Maskara, lip cream, dan produk-produk kecantikan lainnya, pernahkah lo membaca apa saja bahan yang digunakannya? Mungkin hanya beberapa persen orang yang benar-benar melakukan hal ini. Tak bisa disalahkan juga karena bahasa yang tercantum di komposisi memang sulit dimengerti dan terlalu banyak. Padahal memerhatikan bahan-bahan pada setiap produk yang kita gunakan itu penting loh. Bukan hanya untuk mencegah ketidakcocokan pada kulit, melainkan juga menghindari produk yang kemungkinan melakukan kekejaman terhadap hewan. Faktanya, menurut laporan Humane Society Internasional, sekitar 100 hingga 200 ribu hewan menderita dan bahkan mati akibat pemanfaatan oleh industri kecantikan. Bayangkan, ini artinya mereka harus mati untuk mencukupi kebutuhan manusia dan banyak dari kita yang tak menyadarinya. Tenang saja, informasi ini tidak bermaksud untuk membuat lo merasa bersalah. Namun, alangkah baiknya untuk mencermati produk sebelum membelinya. Nah, berikut ini bahan-bahan yang patut lo curigai karena pada umumnya diambil secara kejam dari hewan. Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus, follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. Like-nya juga jangan lupa dong. 1. Snail mucin atau lendir siput. Dalam produk skincare Korea Selatan, lo pasti tak asing lagi dengan bahan bernama snail mucin atau lendir siput. Ia memiliki banyak khasiat untuk kulit. Di antaranya adalah sebagai anti-aging, mengurangi jerawat, mengenyalkan, dan memperbaiki tekstur kulit wajah. Sayangnya, cara pengambilan lendir tersebut bisa dibilang kejam. Dilansir dari Style Story, siput akan direndam hidup-hidup dalam wadah berisi garam, cuka, dan bahan kimia lain agar ia mengeluarkan lendirnya. Untungnya hal tersebut lebih banyak terjadi di zaman dulu. Saat ini mayoritas brand kecantikan memanen lendir dengan cara yang lebih aman. Ini salah satu caranya yang diungkapkan oleh salah satu brand Korea Selatan kepada The Clock. Siput ditempatkan di atas kain jalan dalam ruangan yang gelap. Selama 30 menit, siput dibiarkan sendiri agar mereka berjalan-jalan secara bebas di jala itu sehingga meninggalkan lendir di sana. Sepanjang proses, tidak ada cara eksternal yang dilakukan untuk memaksa produksi lendir, ungkap juru bicaranya. 2. Stearic acid atau lemak hewan. Mengutip The Dem Review, stearic acid atau asam stearat adalah asam lemak jenuh yang seringkali terkandung dalam lotion, krim, sabun, produk rambut, atau deodoran. Bahan yang satu ini bisa didapatkan dari lemak hewani, pada umumnya sapi, domba, atau babi. Untungnya, karena diambil dari hewan-hewan ternak, bahan yang satu ini bisa dibilang cukup aman. Dalam artian, tidak sepenuhnya diambil secara kejam. Namun, jika lo tetap tidak ingin menggunakannya, coba cari produk yang memakai stearic acid dari lemak nabati atau sintesis ya. 3. Squalene atau minyak hati hiu. Berikutnya ada squalene. Mengutip laporan Bairdi, ini merupakan produk dengan antioksidan yang kuat. Itulah kenapa squalene banyak ditemukan di skincare yang berfungsi untuk mengurangi keriput, menyamarkan bekas luka, melindungi kulit dari UV, dan mengatasi hyperpigmentation. Namun tahukah lo dari mana squalene berasal? Ternyata bahan ini didapatkan dari hati hiu, tepatnya minyak hati hiu. Tentu saja cara pengambilannya pun seringkali melibatkan kekejaman karena hiu sudah pasti tidak bisa diternakan. Sebagai alternatif, pilihlah squalene. Ini merupakan minyak yang menyerupai squalene tetapi didapatkan dari zaitun dan beras. Memang tidak seampuh squalene, namun squalene jauh lebih awet dan tentunya bebas dari kekejaman. 4. Carmine atau serangga yang dihancurkan. Carmine adalah pewarna merah alami. Tentunya bahan ini banyak digunakan untuk lip product, blush, atau bahkan kutex. Namun lo tahu nggak dari mana kata alami itu berasal? Ternyata carmine didapatkan dari serangga yang bernama cochineal. Mereka berukuran sangat kecil dan berwarna merah terang. Sebenarnya tak hanya digunakan untuk make up, mereka juga sering ditambahkan ke dalam makanan sebagai pewarna. Dilansir dari People for the Ethical Treatment of Animals atau PETA, pigmentasi merah tersebut didapatkan dengan cara menghancurkan tubuh cochineal betina.
Setidaknya 70.000 ekor cochineal diperlukan hanya untuk menghasilkan setengah kilogram pewarna. Untungnya saat ini pemakaian carmine sudah mulai dihentikan. Namun lo harus tetap cermat saat memilih kosmetik ya. Tinggalkan semua produk yang menggunakan carmine di dalamnya. 5. Lanolin atau minyak bulu domba. Sejumlah produk kecantikan juga menggunakan lanolin. Bahan ini sangat baik untuk melembabkan dan melembutkan kulit. Itulah kenapa ia sering dijumpai dalam produk baby oil, lipstick, bedak, pelembab, hingga krim cukur. Namun ternyata lanolin pada umumnya didapatkan dari domba, tepatnya cairan lemak yang menempel pada bulu woolnya loh. Pengambilan lanolin tidak kejam seperti bahan lain yang disebutkan sebelumnya. Namun lo harus tetap waspada. Terkadang ada brand kecantikan yang mengklaim bahwa lanolinnya bebas dari kekejaman hewan, namun nyatanya tidak. Sebisa mungkin gunakan pelembab yang berasal dari lemak nabati seperti kelapa atau zaitun. Lo juga bisa memilih shea butter sebagai gantinya. 6. Shellac atau getah serangga. Pernah mendengar bahan yang satu ini? Shellac adalah getah yang biasa digunakan untuk pemoles kuku dan produk rambut. Pada umumnya, shellac dijual dalam keadaan kering menyerupai lempengan kaca. Ternyata shellac diambil dari serangga bernama lakebuck atau Carialaca. Serangga itu meninggalkan getah di dahan-dahan pohon sebagai cangkang untuk melindungi larvanya. Ketika mengering, manusia mengambil cangkang tersebut dan memanfaatkannya sebagai shellac. Dilansir dari Totco, dalam proses itu ada banyak lakebuck betina yang akhirnya terluka atau mati. Dahan-dahan tempat mereka tinggal dibiarkan agar lakebuck memproduksi shellac kembali. Jika lo ingin menghentikan kekejaman tersebut, jangan pernah gunakan produk kuku, rambut, dan kosmetik lain yang mengandung shellac ya. Masih banyak kok produk lainnya yang menggunakan bahan-bahan ramah hewan. 7. Madu dan sarang lebah. Masker, krim, serum, pelembab, dan lip balm adalah sedikit contoh dari pemakaian madu dan sarang lebah di dunia kecantikan. Semua zat yang dikandungnya memang sangat baik untuk kulit. Madu dan sarang lebah dikenal mampu meredakan masalah kulit, efektif dalam mengobati jerawat, menghaluskan, hingga mencerahkan. Itulah kenapa banyak orang yang menyukai produk dengan kandungan madu dan sarang lebah di dalamnya. Namun, lo harus memastikan bahwa produk yang lo pakai bebas dari kekejaman hewan ya. Jangan sampai ada lebah yang dirugikan selama proses pembuatannya. Alternatif lain dari kedua bahan ini adalah minyak bunga dan tumbuhan lainnya. 8. Silk protein atau serat ulat sutra. Lo tentu sudah familiar dengan ulat sutra kan? Ulat tersebut sengaja diternakan untuk diambil kepompongnya yang akan menjadi serat kain sutra. Namun tahukah lo bahwa hewan tersebut juga dimanfaatkan di dunia kecantikan? Dilansir dari Natural Club, pemanfaatan ulat sutra di bidang ini disebut sebagai silk protein atau hydrolyzed silk protein. Lo bisa menemukannya di berbagai produk perawatan rambut dan kulit. Kepompong ulat sutra dihancurkan sehingga menghasilkan zat kimia larut air. Khasiatnya pun beragam, mulai dari melembutkan dan menguatkan rambut hingga menutrisi kulit kita. Untuk sekarang ini, pemanfaatan ulat sutra untungnya sudah lebih baik dan tidak menyakiti. Namun, ada baiknya untuk tetap memperhatikan label cruelty free atau menggantinya dengan bahan alternatif yang lebih aman ya. Itulah kenapa penting bagi konsumen untuk mendukung produk yang terbukti animal cruelty free atau terbebas dari kekejaman hewan. Dengan begitu, lebih banyak perusahaan yang tergerak untuk tidak lagi melakukan animal testing. Terakhir, jangan lupa cermati komposisi dari produk kecantikan yang lo gunakan ya. Pastikan semuanya didapatkan secara aman tanpa ada hewan yang tersakiti.